Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Dodi Pratama. Di sini ada bahan sisa teman-teman dari video kita sebelumnya ya, yang pembuatan pedang itu. Jadi bahan ini akan kita buat satu bilah pisau. Nah, ini pesanan teman-teman. Sekaligus video ini akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar sebelumnya, yaitu mengenai apakah bilah itu kalau tidak ditempah kualitasnya bagus atau dia padat gitu. Oke, kali ini kita akan membuat pisau sekaligus kita akan mempraktekkan teman-teman. Pisau itu ketika tidak ditempah bagaimana hasilnya. Ini menggunakan bahan yang sama ya dengan bahan sebelumnya. Langsung kita proses. Oke, awal-awal kita bentuk dulu polanya. Bentuk pisau ya sesuai yang kita ingin buat nih desainnya gitu. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berbeda karena memang kita lagi kurang sehat juga. Jadi mohon dimaklum. Oke, kita lanjut, kita buat desainnya sesuai yang ingin kita garap ya bentuknya. Oke teman-teman, jadi modelnya seperti ini. Nah, kurang lebih ya. Jadi ini pisau pisau survival juga, cuman desainnya itu tidak terlalu lebar teman-teman. Ini sesuai permintaan dari si pemesan gitu ya. Setelah digambar, selanjutnya kita potong teman-teman sesuai dengan garisnya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia pola kasarnya ya, masih kasar, sudah kita potong sesuai bentuknya tadi. Dan ini masih panas teman-teman kondisinya. Ini kalau kita siram dia masih, wah tuh, dia masih panas ya. Makanya kalau kita lakukan secara tidak ditempah, kita harus sediakan air teman-teman. Oke, setelah itu kita rapikan lagi menggunakan batu kasar, menggunakan batu gerenda ya yang kasar. Kita bersihkan pola-polanya, kita rapikan detail-detailnya teman-teman. Selanjutnya badan bilah itu kita bersihkan lagi teman-teman. Badan bilahnya juga kita bersihkan ya, kita kilatkan dengan batu kasar dan batu amplas, dengan gerenda kasar dan amplas ya, gerenda amplas. Supaya apa? Supaya kita bisa bentuk bevel. Jadi kita akan gambar lagi bevel di sini. Ini sebenarnya sudah kita pola ya bevel tuh sebelum menggunakan spidol. Kalau teman-teman lihat video-video kita sebelumnya mungkin sudah tahu lah caranya itu seperti apa gitu ya. Nah, guna spidol ini memang dia untuk memperjelas saja teman-teman. Sebenarnya sudah kita garis. Guna spidol ini spidol permanen ya, itu untuk memperjelas saja. Oke, bevel sudah kita gambar, selanjutnya tinggal kita bentuk teman-teman menggunakan gerenda lagi, gerenda kasar lagi. Kita poles dia sesuai garis teman-teman. Setelah garis selesai menggunakan batu kasar tadi, lanjut kita amplas lagi menggunakan amplas, gerenda amplas teman-teman. Seperti biasa, ini sesuai dengan pola yang sudah kita buat tadi ya, menggunakan batu kasar. Jadi batu amplas ini hanya mengikuti saja teman-teman, dia menghaluskan saja, bukan membentuk lagi.
Bilahnya beres, lanjut kita buat handle-nya teman-teman. Nah, ini gagangnya full tank, handle-nya full tank ya. Kita beri dia lubang nanti untuk menjepit kayu menggunakan bor. Adapun bor juga ada yang bertanya juga bornya merek apa. Kalau saya kurang ini teman-teman, kurang konsisten di satu merek kalau untuk bor ini. Cuma saya asal beli itu memang selalu bilangnya bor untuk besi begitu. Jadi untuk baja ini asal dia belum disepuh, insya Allah itu masih terbilang bisa mudah lah di bornya gitu ya. Oke, kita buat 3 paku untuk kita pasang 3 pasak nantinya. Dan setelah proses yang lumayan panjang, ini dia hasilnya teman-teman. Nah ini belum kita sepuh. Jadi bahan tadi dari Barsinso, ini masih ada indikator ya. Dari Barsinso tadi dia jalan rantai di bagian handle tadi. Bahannya tidak kita tempah teman-teman. Kita akan sepuh menggunakan media oli nanti. Oke, kita lanjut untuk mengeraskan mata bilahnya. Untuk proses sepuh seperti biasa kita bakar dulu dia sampai ke suhu tertentu atau sampai merah, lanjut kita celup di oli atau air teman-teman. Seperti ini saya menggunakan media oli. Ini untuk media oli ini dia terbilang lebih mudah teman-teman daripada media air. Kalau media air ini memang dia khusus harus memiliki skill yang lebih kalau untuk media air nih. Jarang ada yang bisa lah gitu kalau menggunakan media air. Kalau untuk hasil insya Allah bisa sama-sama bagus, tergantung cara menyepuhnya teman-teman. Oke, seperti ini hasilnya. Kita cek lagi apakah ada baling atau bengkok. Kalau dia lurus, lanjut kita celup sampai dingin teman-teman. Oke, ini dia hasilnya. Dan indikator kalau sepuhan itu bagus, sepuhan itu berhasil, itu dia memutih teman-teman. Bagian bilahnya itu memutih, yang mata bilahnya ya, itu bagian yang lebih keras daripada bagian yang hitam. Sama menggunakan air juga seperti itu, dia indikatornya itu memutih gitu ya. Ini sudah pas teman-teman, tanpa ada tempering pun insya Allah ini sudah kuat kalau sepuhannya seperti ini. Cuman tetap nanti kita harus poles juga gitu ya. Ini dari Barsinso tadi tidak kita tempah, langsung kita poles dan kita sepuh. Oke, kita lanjutkan membuat handle teman-teman. Sebelum kita jepit menggunakan kayu handle tadi, bilahnya kita urus dulu teman-teman. Kita bersihkan dulu menggunakan amplas ya, menggunakan amplas. Dan perhatikan betul saya menyediakan air di sini ya, menyediakan air karena penyepuhan itu menurut kita sudah pas. Jadi perlu hati-hati supaya sepuhan tadi tidak mudah teman-teman. Selanjutnya baru kita jepit dia menggunakan kayu handle tadi, sudah kita pola ya kayunya. Nah ini prosesnya ada di video-video kita sebelumnya juga, sudah sering kita jelaskan juga ya tahap-tahapannya. Lanjut, kita tidak begitu detail teman-teman untuk video kali ini. Kita bor juga sesuai dengan lubang yang ada pada handle tadi, pada bilahnya tadi ya. Setelah itu kita poles lagi teman-teman, mengikuti bentuk dari besinya, kayu tadi gitu. Selanjutnya kita asah bilahnya. Nah, ini walaupun sudah kita grenda, ya bisa memang mengasah dengan grenda ya sebenarnya. Cuman keahlian saya belum nyampe situ mungkin. Jadi saya tetap asahnya itu menggunakan batu seperti ini teman-teman. Masih manual untuk finishing. Oke, seperti ini sudah cukup ketajamannya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Satu bilah survive. Ini full tank menggunakan Barsinso ya. Ini masih ada indikatornya, jalan rantainya tadi. Dan ini bilahnya tidak terlalu lebar teman-teman. Panjangnya kurang lebih 20 sentian, 21-22 ya. Untuk ketajamannya bagaimana?
Wah, Masya Allah ya, jadi untuk ketajaman itu dia masih tajam teman-teman, walaupun tidak ditempah. Jadi ini saya sedikit berbagi ya, bukan maksud menggurui. Untuk ketajaman itu tidak berpengaruh pada penempaan atau tidak ditempah teman-teman. Jadi untuk ketajaman itu tergantung kepada pengasahannya dari sudut asahnya gitu. Ini bilahnya tadi tidak kita tempah, tetap tajam ya, walaupun tidak ditempah ya. Ini bilahnya. Untuk ketahanannya bagaimana, kita cek juga teman-teman. Ini bilah tadi walaupun tidak kita tempah, tapi untuk ketahanan juga insya Allah dia cukup bagus teman-teman. Kalau tadi ketajaman tuh bergantung kepada pengasahan sudut asah, adapun untuk ketahanan itu dia tergantung kepada penyepuhan teman-teman. Oke, jadi ini sebelum kita tes menggunakan kayu, kita cek kembali ketajamannya. Nah, ini menggunakan kertas ya, kertas lebih tipis teman-teman dari yang tadi. Nah, insya Allah ini ketajamannya sudah cukup bagus. Lanjut kita cek ketahanannya teman-teman. Kita coba tebas-tebas menggunakan kayu. Dan untuk bilah ini memang dia kurang cocok untuk tebas ya sebenarnya, karena bilah tuh terbilang kecil, ya sekitar 3 cm, sekitar 3 cm-an, 3,5 lah mungkin ya. Dan panjangnya pun dia tidak terbilang panjang teman-teman, sekitar 20-an saja. Untuk ketebalan bilah masih standar dari Barsinso, yaitu 4 mili. Nah, ini kita cek ketahanannya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tesnya. Untuk bilahnya kita cek lagi. Nah, insya Allah di mata bilahnya masih aman ya, tidak ada gompal, tidak melot juga. Artinya penyepuhannya itu pas teman-teman. Bilahnya juga lurus ya, jadi tidak bengkok atau belong. Cuman memang mata bilahnya itu kotor teman-teman, karena kita tesnya juga menggunakan kayu ya. Kita bersihkan dulu bagian mata bilahnya ini sebelum kita cek kembali ketajamannya. Ini kita cek lagi, insya Allah untuk ketajaman dia masih bagus teman-teman, walaupun sudah kita tebas-tebas tadi ya. Jadi untuk ketahanan itu memang dia tergantung kepada penyepuhan teman-teman. Ditempah atau tidaknya satu bilah itu dia tergantung kepada sudut asah dan penyepuhan. Nah, seperti itu. Ini bilahnya kotor. Ini sudah pesanan ya teman-teman, jadi untuk sebelum dikirim itu pasti kita tes dulu kalau untuk spek tebas, dan pastinya kita bersihkan dulu nih bagian kotornya ini di mata bilahnya itu ya. Nggak mungkin dalam keadaan seperti ini kita kirim gitu. Oke, jadi kesimpulannya untuk bahan-bahan limbah itu memang sudah pada dasarnya sudah padat teman-teman. Jadi untuk penempahan itu biasanya gunanya untuk mempermudah saja gitu. Jadi dia untuk melampirkan itu dia lebih gampang ditempah daripada dipoles. Waktu juga terbilang lebih cepat kalau untuk penempahan teman-teman. Ditempah itu lebih cepat daripada dipoles langsung gitu. Jadi gitu. Yang perlu dipadatkan itu kalau kita menyuling lagi dari baja-baja mentah, seperti umpu-umpu zaman dulu tuh buat keris kan seperti itu, atau pembuatan katana yang asli dari Jepang kan memang dia menyuling lagi dari bahan-bahan mentah teman-teman. Nah itu perlu pemadatan. Kalau untuk bilah-bilah seperti yang kita gunakan dari per atau dari bar, itu pada dasarnya memang sudah padat teman-teman. Jadi kita tidak perlu memadatkan lagi. Penempahan itu gunanya hanya untuk memipihkan gitu, mempercepat proses gitu. Jadi itu pendapat saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe teman-teman. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung selama ini. Jangan lupa like-nya, komen, dan share video ini ke sosial media lainnya agar channel kita semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.